Selamat datang di media pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 8 Malang yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Pada kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang digambarkan pada sebuah bidang datar, diberi simbol dan diskalakan. Syarat peta. Apabila kita ingin membuat peta, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus indah dan rapi. 2, jelas. 3, sistematis dan teliti. 4, data-data lengkap. 5, unsur-unsur peta lengkap. 6, proyeksi peta. 7, konform atau bentuk di peta sama dengan bentuk di lapangan. Kedelapan, equidistant, yaitu jarak di peta sama dengan jarak di lapangan jika dikalikan skala peta. Yang kesembilan, equivalen, yaitu luas di peta sama dengan luas di lapangan jika dikalikan skala peta. Peta yang baik harus memenuhi unsur-unsur peta. Yang pertama, yaitu judul peta. Kedua, skala peta. Ketiga, harus ada garis astronomisnya. Keempat, orientasi peta. Kelima, garis tepi. Keenam, legenda peta. Ketujuh, inset peta. Kedelapan, sumber peta harus jelas. Kesembilan, tahun pembuatan peta. Kesepuluh, simbol-simbol dalam peta juga harus jelas dan mudah dibaca. Kesebelas, lettering. Judul peta. Judul peta memuat tema dan wilayah. Dan yang juga tidak kalah penting berkaitan dengan penulisannya. Yang pertama, harus ditulis dengan huruf balok kapital besar dan diletakkan di atas. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan dalam sentimeter. Macam-macam skala dalam peta terdiri dari skala angka atau nominal, skala grafis atau garis, dan skala verbal. Orientasi peta atau arah mata angin
atau orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Garis koordinat atau garis astronomis. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta, berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Perhatikan video ini. Garis tepi atau bordir. Setiap peta harus ada garis tepinya guna memberikan batasan yang jelas pada peta. Legenda peta. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Insert peta. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Sumber peta atau pembuat peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Pembuat peta. Pembuat peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta. Biasanya dituliskan di bagian bawah peta. Tata tulis atau lettering. Tata tulis atau lettering ini adalah tata cara di dalam menuliskan dalam peta. Misalnya, nama laut harus ditulis dengan huruf kapital, miring, italik, berwarna biru. Nama sungai, huruf depan besar, miring, italik, berwarna biru. Nama kota, huruf kapital, tegak, berwarna hitam. Tata warna di dalam menggambarkan peta. Warna hijau untuk dataran rendah,
kuning untuk dataran tinggi, coklat, pegunungan, putih, salju, dan daerah lain. Warna merah untuk jalan, gunung api aktif. Warna hitam, jalan, gunung api tidak aktif. Warna biru muda untuk laut dangkal. Biru tua untuk laut dalam. Simbol-simbol pada peta. Untuk simbol titik, fungsinya dalam berbagai bentuk dan ukuran, antara lain digunakan untuk melambangkan kota, gunung, dan bandar udara. Simbol garis dalam berbagai bentuk dan ukuran, antara lain digunakan untuk melambangkan kenampakan alam atau budaya yang berbentuk garis. Contohnya, jalan, sungai, dan batas wilayah. Simbol wilayah dalam berbagai bentuk dan ukuran, antara lain digunakan untuk melambangkan kenampakan alam atau budaya yang memiliki luas. Contohnya, sawah, rawa, dan danau. Sedangkan simbol warna, warna hijau menunjukkan dataran rendah, warna biru menunjukkan wilayah perairan, warna kuning menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Simbol peta yang lain, misalnya batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, jalan kereta api, jalan raya, sungai, gunung atau gunung api, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota lainnya, bandar udara, pelabuhan, danau, dan rawa. Jenis-jenis peta. 1. Peta berdasarkan isinya. Ada peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum, peta yang informasinya umum, seperti peta rupa bumi, peta kurografi, dan peta navigasi. Sedangkan peta khusus atau tematik, peta yang informasinya khusus. Contoh, peta kerawanan bencana Kota Tegal. Jenis peta berdasarkan skala. Peta skala kadaster 1:100 sampai dengan 1:5000. Peta skala besar 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Peta skala sedang 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Peta skala kecil 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Peta skala geografis lebih dari 1:1 juta. Manfaat peta. 1. Untuk mengetahui letak suatu kota, danau, sungai, gunung, dan sebagainya. 2. Mengetahui bentuk suatu wilayah seperti pulau, kepulauan, negara, benua, dan sebagainya. 3. Digunakan sebagai penunjuk jalan. Keempat, sebagai alat peraga dalam dunia pendidikan.
Setelah kamu memahami materi yang di atas, sekarang buka buku siswa halaman 9. Di situ ada latihan untuk kamu kerjakan di rumah. Kerjakan di buku tugas, tidak dikumpulkan.